Berbagi informasi sambil ngopi. Kembali lagi di podcast terhits terkece sejagat raya, khususnya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Di mana lagi kalau bukan di Warkop BC Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Nah, hai Sobat Bea Cukai Juanda dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan walaupun kalian sudah divaksin. Bersama dengan saya Rani, di podcast kali ini saya kedatangan 2 orang narasumber hebat nih dalam hal olahraga lari. Nah, langsung saja yuk kita berkenalan kepada 2 orang narasumber ini. Nah, ada Pak Hardi Janto dan Mas Mudo nih. Boleh diperkenalkan dirinya, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Hardi Janto atau Hardi Yanto karena istilah ejaan lama gitu ya. Pak, ya. Jadi kita orang bukan milenial tapi kita kolonial. Siap. Terus di Juanda saya sebagai kepala seksi administrasi manifest. Demikian perkenalan saya. Silakan adik saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Hardianto. Perkenalkan, saya Muda Cahya Utomo, sekarang bertugas di seksi administrasi manifest. Jenengmu itu Mudo. Mudo itu artinya tua atau mudo yang lain gitu. Muda artinya Muda. muda dan yang lain. Dan yang lain. Mungkin di sini mudo itu artinya muda, semangatnya gitu ya. Iya, Pak? dan memang namanya aneh. Jadi ketika masuk di daftar namanya langsung dikenal gitu. Kan biasanya yang umum itu Agus, Budi gitu ya. Itu Bambang gitu kan. Itu kan nama pasaran. Kalau ini lain sekali namanya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas nih tentang olahraga lari, Pak dan Mas. Tapi sebelum itu kita mau permainan nih. Oke. Biasanya kalau rush handling itu kan kalau di istilah bea cukai itu biasanya pelayanan cepat ya, Pak. Oke. Tapi kalau di sini kita namakan pertanyaan cepat. Oke. Jadi Waduh. nanti kita ada 2 pilihan pertanyaan. Yep. Lebih tepatnya 2 pilihan. Nanti Mas dan Bapaknya menjawab di antara satu itu. Iya. Gitu. Udah siap ya, Pak? Oh Mas? siap. Oh, siap. Bareng nih ya, bareng. Iya. Oke, bareng ya. Oh, Oke, siap. oke. Ya hadiahnya disiapkan ya. Oke. Oke, ready Bardi. Siap. Saya mulai ya, Pak, Oke. Mas. Milih jogging atau sprint? Jogging. Milih trail run atau track run? Trail Trail run. run. Lari pagi atau lari sore? Lari pagi. Tetap pagi ya semuanya ya, Pak. Siap. Ya, tuh. Uphill atau downhill? Downhill. Wah, beda nih. Kalau boleh tahu kenapa dulu nih? Kenapa Bapak memilih downhill ya, Pak ya? Iya, downhill itu kan kita artinya sudah dari atas terus turun kan Iya, gitu. benar. Berarti kita sebenarnya sudah menyelesaikan tugas, kita tinggal mengambil manfaatnya dari turun gitu. Siap. Kira-kira filosofinya seperti itu gitu. Dan memang kalau downhill itu saya mempunyai sedikit kelebihan di downhill saja gitu ya. Oh, Ya, baik. gitu. Kalau Mas Muda sendiri kenapa pilih uphill nih, Mas? Karena saya baru memulai untuk menyelesaikan tugas yang sudah diselesaikan oleh Pak Hardi. Siap. Jadi saya mengambil uphill-nya untuk belajar, untuk latihan, Latihan lagi untuk ya, Mas ya. jadi lebih baik lagi ke depan. Wah. Jadi kan memang sinkron ya. Dia uphill, saya teruskan menjadi downhill. Downhill. Itu namanya kolaborasi. Siap. Oke, yang terakhir nih, menurut Bapak dan Mas, minum air putih atau minum yang rasa-rasa? Air putih. Iya benar. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak dan Mas itu hobi lari itu sejak dari kapan? Aku dhisik ya. Oh iya. Siap. Monggo, Pak. Biar tidak kualat. Iya. Ya, kalau hobi lari sebenarnya kalau saya sih mulai SMP pernah dulu ikut gitu ya, gitu antar sekolah gitu. Saya ingat waktu itu ikut 10 kilo gitu, mewakili sekolah saya waktu itu. Cuman pada waktu memang belum tren ya, olahraga lari belum tren, jadi ya karena nggak tren jadi kan nggak disukai cewek-cewek gitu ya. Jadi saya milih yang lain saja gitu kan.
Tapi berkembang terus ketika menjadi tren di 6 tahun yang lalu saya mulai aktif lagi itu lari. Yaitu sampai sekarang ya. Kalau aktif banget itu ya mulai 6 tahun, 7 tahun. Berarti yang sempat lalu. vakum ya Pak ya kemarin ya? Ya sempat vakum, saya ganti olahraga voli, olahraga tenis meja, olahraga tenis lapangan. Olahraga gitu. yang lagi tren gitu ya Pak? Ya lagi tren gitu, ya gitu aja. Berarti sejak dari SMP ya Pak ya? Ya SMP. Mulai menekuni hobi lari itu? Ya, dan saya dilatih sama guru saya waktu itu. Oh, ada gurunya sendiri ya Pak ya? Ada. Ternyata seniornya Mas Muda ini punya senior lagi. Oh, punya. Kalau Mas Muda sendiri hobi lari sejak kapan Mas? Kalau kita ngomong spesifik hobi lari, Ya. kalau saya lari itu sebenarnya baru mulai latihan secara intensif itu 3 bulan yang lalu, tepatnya awal bulan Agustus. Wah, baru sekali berarti. Jadi kalau kita ngomong flashback ke belakang banget nih, itu dulu saya aktif main sepak bola memang dari kelompok umur 12 tahun. Jadi dari SMP saya ikut main bola kelompok umur sampai SMA, bahkan sampai sekarang saya masih aktif sepak bola. Cuma saya sempat ada kendala overweight berat badan karena waktu kemarin awal pandemi tidak ada lapangan, terus saya mungkin ada kegiatan tidak ada lapangan yang bisa dipakai, tidak ada yang main bola juga. Benar. Dan kemudian saya juga belum kenal banget yang menekuni lari jauh. Saya pikir juga cukup dengan lari kecil atau lari ya interval di dekat rumah atau apa itu masih bisa lah. Ternyata pada saat pandemi itu tidak cukup dan membuat saya overweight dan lebih tepatnya sampai 98 kg. Wow. Ya. Dan kemudian untungnya saya ketemu dengan guru saya ini. Beliau ini yang menyelamatkan hidup saya sebenarnya. jadi beliau lihat saya lari cuma begitu-begitu, akhirnya diajaklah saya buat mencoba untuk ayo menekuni lari itu ya Mas ya. Lari yuk gitu. Dari situ mulai dibetulkan running form saya, mulai diberi materi latihan dan akhirnya sepertinya ini menyenangkan. Jadi disitulah hobi itu muncul ya Mas ya. Iya, jadi kesenangan itu lebih tepatnya, kebahagiaan itu muncul. Siap. Ya kita memang Mbak Rani kita melihat potensi teman yang ada di Juanda. Saya melihat beberapa teman kan dia aktif olahraga terus mungkin secara hobi dulu, tetapi secara fisik mungkin belum tentu gitu kan. Mas Lamin dan sebagainya kan induk dari olahraga itu kan lari gitu ya. Iya sebenarnya. Dia mau olahraga sepak bola, mau olahraga sepeda, mau tenis, mau apa, itu induknya tetap lari dulu ya Pak ya? Lari dulu. Saya lihat potensi lari dari Mas Mudo ini ya cukup baik gitu ya. Berarti kita ambil kelas akselerasi saja, jadi lebih cepat gitu kan. Langsung pakai kelas ya, akselerasi. selain Mas Mudo juga ada beberapa teman kayak Jan Waldi, kayak Mas Mail gitu, kayak Mas Dodi, itu juga punya potensi-potensi yang bisa kita ajak untuk lari gitu. Gitu. Dan ini ya Pak ya, mendapatkan kelas akselerasi dari Bapak sendiri. ya begitulah. Saya setiap di kantor manapun saya mungkin ajak teman-teman untuk olahraga yang ringan, simple, murah dan tidak mengenal tempat gitu ya. Dan sebenarnya tidak mengenal waktu. Kita mau pagi, mau sore, mau malam, mau kapan pun bisa gitu. Tinggal pasang sepatu berangkat. Iya gitu. Benar Pak. Dan ada tracknya ya Pak ya? Ya tracknya mau dimanapun bisa gitu kan. Nggak seperti olahraga lain, harus ada lapangan, harus ada alat ini, alat itu, alat ini gitu. Itu kan juga gearnya juga mungkin juga agak mahal. Iya, tergantung juga sama teman yang lain gitu. Kalau main tenis meja misalnya kan harus ada pasangannya. Ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya ya nanti namanya jomblo ya. Pak, benar sekali. Nah, berarti kalau alasan Pak Hardi ini suka lari itu dari kelas SMP ya Pak waktu itu ya? Siap. Itu apa Pak? Kok tiba-tiba aku suka lari nih gitu? Ya kalau di SMP kan kita yang penting ikut aja ya. Tidak ada perasaan apa pokoknya kayak guru kamu ikut lari ya ikut aja kan takut waktu itu. Iya benar. Tapi gitu perkembangan selanjutnya ya
kita melihat bahwa pertama olahraga itu induknya lari itu. Terus yang kedua itu murah tadi, simple dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga itu masalah nanti ketika berumur. Berumur sih. Ya kalau masih muda bisa olahraga sepak bola kayak yang lain. Dan sifat olahraga yang lain itu sifatnya stop and go. Iya benar. Ya, stop and go artinya secara ini nggak bisa terukur gitu. Iya. Terukur secara heart rate kita, kemudian otot kita juga kan stop and go kan lebih berat daripada. Iya, lebih berat. Nah, kalau lari, jogging, sepeda itu kan bisa Terukur ya bisa Pak terukur. Itu fungsinya untuk yang kolonial ini itu ya harusnya begitu gitu kan. Iya benar. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa mengukur apapun ya, nanti kan malah nggak sehat gitu. Iya benar. Itu ya makanya saya harus melakukan olahraga ini supaya saya tetap sehat, saya tetap bergembira, saya tetap memberi semangat kepada yang lain gitu. Iya benar. Dari untuk ini sendiri, untuk sehat sendiri dan bonusnya nanti menjadi senang ya Pak ya, Ya, karena meningkatkan mood kita juga. Ya, kan moto saya begini, setiap saya bikin caption di IG saya kan, run for me gitu, itu spirit, kemudian fokus, and happiness. Gitu. Spirit, Gitu. fokus, dan happiness Ya, teman-teman. Kalau Mas Muda sendiri alasan kenapa bisa suka lari gitu? Karena gini, Dia takut dengan saya soalnya. iya sih, sebenarnya sih gitu ya. Cuman masa iya. Jadi ternyata setelah saya latihan lari, kemudian saya mencoba untuk long run. Di balik long run itu kita nggak cukup hanya sekedar punya fisik yang bagus, nggak cukup hanya sekedar punya otot atau nafas atau kondisi yang bagus. Ternyata di situ butuh mental yang kuat juga. Mental yang kuat Iya. ya Mas ya. Dan dari situ saya ternyata pada saat kita menekuninya, kita punya target-target sendiri dalam lari. Nah, disitulah ketemu yang namanya bahagia tadi. Bahagia itu Ternyata banyak sekali yang bisa dikulik dari lari sebenarnya. Sebenarnya Ya. seperti itu ya. Gimana perasaan bahagia tidak bisa diungkapkan. Iya. Jadi harus dilakoni di sini. Dilakoni Ya, dulu. Aku tahu gitu. Tapi awalnya dari ketakutan ya Mas ya sama Bahaya ini. enggak ya teman-teman. Semuanya dari rasa bahagia itu sendiri. Lalu untuk Pak Hardi ini kan sudah selama sekali ya Pak berarti menekuni lari. Kira-kira pencapaian terbesar apa yang sudah pernah Bapak dapatkan saat lari menurut Bapak nih? Iya, saya sudah mengikuti berbagai event yang sifatnya nasional maupun internasional gitu, maupun yang sifatnya lokal gitu. Ya, ada pencapaian-pencapaian yang ya saya kira semua pelari itu menginginkan gitu ya, itu mencapai podium gitu. Podium. Wah. Podium itu ya kita di podium lah gitu kan. Yang pertama saya di Ijen Trail Running itu di 21K waktu itu saya podium 2 gitu. Wah, hebat sekali nih teman-teman. Terus di ulang tahun Bea Cukai Bandung Cukai itu Bandung. untuk kelas master itu 40 tahun ke atas ya. Siap. Itu di podium 1 Wah, gitu. Kelas master ya, master artinya 40 tahun. Atau Mas Muda masih belum 40, saya nggak berani kalau Mas Muda. Kemudian di Banyuwangi hari Hakordi ya, beberapa tahun yang lalu itu saya di podium 3 di kelas master juga gitu. wah. Itu ya itu sebenarnya bonus sih, bonus Siap. kita hasil latihan. Sebenarnya itu bukan target utama saya. Target utama saya tetap itu happiness itu. Happiness ya Pak ya. Ya, itu kan bonus saja gitu. Siap. Saya suka. Saya suka. Ya kalau yang ultra long run itu ya pencapaian tertinggi saya di yang event-event resmi itu 70 kilo di Bromo Tengger Semeru. Wah, 70 kilo ya Pak ya. Ya dari Bromo kemudian naik ke Gunung Semeru, kemudian turun di Kawah Padang Pasir dan sebagainya 70 kilo. Cut off time-nya 16 jam. Waktu itu saya 15 jam gitu. Akhirnya finish gitu aja gitu kita itu sih kalau di long run gitu kan. Kalau long run terpanjang ya di ulang tahun kemerdekaan kemarin yang 76 kilo. Untuk Mas Muda sendiri apa sih yang paling prestasi paling membanggakan saat lari?
atau pencapaiannya nih Mas? Aduh, kalau dibilang prestasi sih belum sih, Belum ya karena Mas ya? karena saya masih baru, Baru 3 memulai bulan. 3 bulan. Tapi kalau untuk pencapaian lari saya sampai sekarang itu untuk event yang kemarin Jatim Connection Run 75 km Wah. dalam rangka memperingati Hari Hari Bea Cukai Bea Cukai dan dan Hari Hari- Kementerian Keuangan. Hari ya. Uang itu saya finish di JCR 75 km. Wah, hebat sekali teman-teman. Berarti Mas ini pemula dan langsung dapat 75 km nih Iya. finishnya. Ya, seperti yang dibilang guru dan pelatih saya. Jadi kelas akselerasi tadi. Siap. Karena memang di IIDR yang khususan kemarin dia kan nggak finish. Jadi DNF. Finish DNF di KM 45. 45 kilometer ya? Iya, dia berhenti di situ. Saya terus gitu kan. Wah, kalah nih Mas. Cuman yang kemarin saya kalah. Saya DNF di KM 54 karena perut mual-mual. Lupa sarapan ini kayaknya, Pak. Ya karena itu tadi banyak faktor yang bisa kita evaluasi gitu kan. Siap. Tapi saya coba memberikan pelajaran kepada teman-teman bahwa know your limit gitu. Ya. Iya, benar, Pak. Jadi itu yang paling penting ketika kita sudah tidak sanggup, nggak usah malu-malu, itu suatu hal yang biasa. Kalau Iya, kita benar, did Pak. not finish, kita DNF itu hal yang biasa. Yang gitu. biasa, benar. Toh akhir tujuannya apa? Kan bukan finish tapi happiness. Happiness tadi ya, Pak. Daripada finish nanti Pingsan ya, Pak ya. itu kan mereka nggak happy, keluarga Iya, juga nggak benar. happy gitu. Berakibat Tiba-tiba cedera. masuk rumah sakit ya, Masuk Pak ya. rumah sakit, biaya yang banyak gitu kan. Iya, benar. Kalau udah cedera nanti pemulihannya lama. Lama Lama. juga, iya Iya. benar. Jadi know your limit dengan apa? Dengan latihan terus tahu berarti bagaimana kemampuan kita sebenarnya. Tahu batas Tahu kemampuan batas diri ya, kemampuan, Pak ya. gitu. Boleh nggak Pak di-sharing nih yang hari kemarin itu Pak, Bapak kan ada ikut 75 km connection run Jatim ya Pak ya. Itu gimana sih pengalamannya Pak? Boleh diceritain ke teman-teman Bea Cukai Juanda nggak? Ya, event Jatim Connection Run ini idenya muncul ketika event yang sebelumnya di Indonesia Independence Day Run yang Agustus kemarin saya berlari berdua sama Mas Janwaldi. Siap. Saya bilang sama dia, wah ini kayaknya enak ya kalau kita nanti hari Bea Cukai kita coba lari dari Kanwil ke Kanwil gitu ya. Wah. Oh ya Pak setuju ini gitu kan gitu. Akhirnya itu ada di otak saya gitu. Akhirnya kita create sehingga menjadi acara ini dengan tema Jatim Connection Run. 75 kenapa 75? Karena memang hari yang ke-75. Iya, hari Bea Cukai dan hari uang ya Pak ya. Kenapa harus connection gitu? Karena memang di Jawa Timur ada 2 kanwil. Iya benar Jatim Pak. 2 dan Jatim, Jatim 1 1. gitu. Dan dalam tugas dan fungsinya itu kan beririsan ya. Ada Iya. yang beririsan gitu ya. Masalah misalnya peredaran rokok ilegal kan banyak di Malang. Kemudian kan teman-teman kita di P2 sini kan juga melakukan operasi pasar, teman Benar, Perak Pak. juga melakukan gitu. Jadi ada semacam irisan gitu. Dan kalau ada irisan itu perlu ada sinergi, perlu ada komunikasi dan Iya, sebagainya. Ini cuman apa Ajang ya? silaturahmi ya, Pak ya? Ya, ini kan untuk apa? Kolaborasi. Berkolaborasi Mempererat gitu. Mempererat. Karena itu kan eventnya bukan kompetisi, jadi semacam Iya. kolaborasi dan bersinergi. Sinergi. Anggota yang ikut pun dari pusat, dari Jatim 2 juga ada, dari Jatim Dari 1 ada, dari Bengkulu, Mataram ada, dari Bengkulu ada. dari Yang dari Banten. seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, teman kita kuota 30, ada pandemi, kuota 30 gitu. Itu sih intinya itu. Kemudian ya alhamdulillah Baper Pusat juga mendukung gitu. Kemudian Pak Kanwil Jatim 2 juga mendukung. Pak Himawan kepala kantor kita juga Mendukung juga. mensupport. Jadi ya kita jadi lebih lebih semangat gitu Semangat ya. dan Iya. menambah happiness itu ya Pak Ya, ya? menambah happiness. Jadi saya mencoba membawa teman-teman ini kan supaya dapat pengalaman Ya, gitu. ya, Kemarin. benar. Kalau nggak ada event ini kan, ya mau event mana sedang pandemi Pandemi. begini kan Iya, tidak ada benar. event gitu kan. Ya meskipun nanti mau DNF di KM berapa ya silakan gitu. Kayak Mas Mail malah dia lebih daripada target. Targetnya dia kan daftarnya 21K ya, 21 kilo. half marathon. Ternyata dia bisa sampai kepada 42 kilo gitu. Wah, luar
Itu biasa. Mas Mail juga hebat. Hebat. Mas Hebat Mail, nih, Mas mantap. Mail. Ya. Mas Waldi juga hebat tuh. Aldi. Dulu kemarin berhenti di KM 45. 45, DNF. Sekarang kemarin di KM 70 dia berhenti. Wah, gitu. tanggung ya Pak ya tapi. Ya, tapi tanggung Tapi- kurang 5 kilo, 6 kilo. Tetapi kalau sudah seperti itu jauh 1 kilo pun jauh. Tapi pencapaiannya udah luar biasa. Iya. Jadi yang dari teman kita dari Juanda yang finish yuk, hanya Mas Mudo saja. Mungkin gitu. next teman-teman BC Juanda akan finish bareng-bareng ya Pak ya. Ya insya Allah kita latihan terus, kita berkolaborasi terus gitu kan ya, mudah-mudahan ya bisa finish gitu ya. Tapi Amin. bukan finish, bukan tujuan utama. Iya. Tujuan utama adalah Happiness gitu. teman-teman. Kalau Mas Mudo ini gimana nih sharingnya untuk hari kemarin yang ada acara itu Mas? Untuk sharing yang hari kemarin itu mungkin lebih ke karena yang event sebelumnya yang IIDR 76 saya DNF di kilometer 45. Jadi dari situ saya mencoba dalam kurun waktu 2 bulan ini apa yang harus saya persiapkan buat bisa untuk target finish saya. Kemarin sempat cedera di kaki, terus jadi harus mungkin gear saya salah atau latihan saya kurang. Dari situ saya mulai nyoba sedikit demi sedikit nambah latihan strength saya, nambah latihan aerobik saya, nambah latihan terus jaga kondisi juga buat recovery biar cepet. Dan akhirnya berkat latihan itu tadi dan atas saran, atas gemblengan oleh pelatih saya, mentor saya ini yang bikin mental saya akhirnya luar biasa Pak Hardi. iya, akhirnya mental saya jadi gini, kadang-kadang untuk orang di luar sana melihat oh pasti bisa karena latihan karena ini pada saat kita event itu cuaca nggak selalu mendukung. Kayak kemarin kita start dalam kondisi hujan. Wah. Dalam kondisi hujan sampai kilometer berapa ya Pak kemarin? Ya 21 lah, sebelum 21. Sebelum 21 kita lari dalam kondisi hujan. Nah, dari situ pada saat kondisi sudah mulai malam, hujannya sudah reda, angin datang. Wah, banyak sekali cobaannya Ya, Mas. setelah itu angin sudah mulai kita pikir, oh ini pasti sudah cerah ini. Hujan lagi datang di kilometer 30-an, 30 sampai 35 itu hujan deras sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa saya di awal tadi bilang tidak cuman fisik, tidak cuman kondisi, tapi butuh mental di sini. Mental yang kuat ya. Makanya kenapa saya berterima kasih sekali sama Pak Hardi. Di event yang lama saya bisa belajar apa yang harus saya siapkan, kurang saya di mana, saya harus nambah apa, Untuk harus event prepare yang ini apa. ya, Mas, ya? Dan akhirnya ternyata alhamdulillah saya bisa Finish. Iya. Yang penting yang saya muntah di KM 50-an jangan diceritakan. saya tahan. Tapi nggak apa-apa. Di belakang aja Mas. Tapi sebenarnya itu realita. Realita ketika saya masalah nutrisi saya salah gitu. Akhirnya berakibat begitu. Mungkin secara fisik kita oke, tetapi secara nutrisi makan kita salah. Mungkin kita analisa kebanyakan kita minum Coca-Cola gitu kan. Akhirnya saya mual gitu, terus sebetulnya saya ditemani Mas Mudo, akhirnya saya muntahkan semua gitu. Cuman kondisi sudah tidak kuat lagi ya Pak untuk lemas ya, melanjutkan. saya berhenti di KM 54. 54. Ya. Wah. Boleh nih, saya jadi kepengen untuk lari nih Pak. Mungkin teman-teman baca Juanda juga sama nih. Apa sih Pak tips dan triknya untuk bisa kuat lari gitu Pak? Ya pertama memang niat. Niat ya Pak ya. Ya, Siap. di lugu saya kan spirit itu kan tergantung pada niat gitu. Iya. Kalau udah niat sudah oke, itu mendrive kita untuk supaya menghasilkan yang maksimal kita harus apa gitu kan. Siap. Harus latihan. Kalau kita latihan, bagaimana sih tips-tips latihannya Iya, gitu kan benar, gitu. Pak. Ya kalau kita cerita ini kan panjang. Tapi intinya begini, jadi ada yang long run itu berarti di atas 42 kilo, ada yang di bawah 42 kilo itu ada yang HM, ada FM gitu ya. HM, FM. Jadi kan memang tipe latihannya berbeda gitu kan. Kalau mereka kan masalah speed tuh sampai 40 masalah speed. Iya benar Pak. Speed jadi latihannya ya harus strength, latihan kekuatan, interval gitu kan. Kemudian Flat track. head track dan sebagainya. Tapi kalau di long run itu bukan masalah kecepatan, tetapi masalah endurance.
endurance. Jadi kalau sudah mau long run, masalah pernapasan harus sudah selesai. Artinya secara bagaimana nanti Mengatur pernapasannya, pernapasan itu Pak. sudah selesai, udah lulus lah gitu. Siap. Kemudian itu masalah endurance ya, bukan masalah speed. Kemudian masalah latihannya juga ya, kita harus setiap minggu ya minimal ada 1 kali kita long run. Long run. Oh, Ya mau 15 kilo, mau 20 kilo. untuk latihannya sendiri Iya, ya, Pak. Ya? itu juga bukan masalah milesnya, masalah jaraknya, tetapi masalah intensitasnya. Intensitasnya. Kemudian masalah nutrisi juga perlu. Sangat gitu kan. berpengaruh ya, Pak ya. Iya, ketika Berpengaruh kalori sih. kita habis, kita makannya yang kalorinya kecil, ya habis kita gitu kan. Apalagi fast food ya, Pak. Ya, sebetulnya paling itu. Dan bukan dalam volume, tetapi Ya. energi yang kita Energi butuhkan, yang gitu kayak semacam-macam kita jenis makanannya yang minimalis tapi energinya maksimal gitu. Oh, begitu Iya. teman-teman. Kemudian juga masalah bawaan apa yang kita bawa gitu. Kalau yang long run itu kan harus persiapkan masalah hydrobag, kemudian masalah sepatu cadangan, kemudian masalah kaos kaki cadangan, kemudian headlamp, lampu itu, kalau kan malam kita perlu headlamp, kaos tangan, jaket dan sebagainya itu juga perlu dipersiapkan. Itu nggak Harus dipersiapkan ketika sudah terjadi hujan kayak Hujan. kemarin dan semuanya kadang ganti sepatu ya. Kita juga akhirnya Harus nggak bisa ganti, Pak. finish gitu. Wah, gitu ya, Pak ya, ternyata. Iya. Banyak yang perlu dipersiapkan ya, teman-teman. Yang paling penting sebenarnya masalah otak itu. Mental. Otak ini yang penting. Karena itu kalau otak nggak di manage itu juga akhirnya karena otak itu ternyata bisa mengurai alasan terhadap suatu informasi yang diterima, informasi yang diterima terkait dengan struktur gitu ya. Iya, Pak. Misalnya kita mau 10K ini kan, otak kita udah 10K gitu, artinya kita 10K Ya. di 8K, Makin terbebani ya, Pak. ya 8K udah capek gitu. Ya. Oh. Gitu. Dan dia sebenarnya otak pinginnya yang tidak terstruktur, penting lari saja sudah. Ya. Itu malah tidak ada Tidak ada beban. Tidak ada beban pemikiran ya, Beban Pak ya. budget. Nggak ada beban. Itu masalah otak itu, ya itu paling penting. Penting juga itu selain Iya. fisik ya. Fisik oke harus, tapi masalah ini juga harus. Berarti mindset kita ya, Yap, Pak ya. Ya, quote saya kalau gitu tuh teman-teman, jangan percaya kepada ketidakmampuan. Kemampuan. Oh, begitu teman-teman. Jangan percaya kepada ketidakmampuan diri kita. Kalau untuk tipsnya dari Mas Mudo nih apa nih? Ya mungkin kalau untuk tips mungkin hampir sama dengan Pak Hardi, jadi ya latihan, menjaga pola hidup, dan yang terpenting itu, yang penting senang aja dulu. Happy lagi nih teman-teman. Karena dari senang itu nanti akan muncul, kalau orang bilang lari atau olahraga ada endorfin, nah itulah. Nah, iya benar. Moodnya langsung naik ya, Mas ya. Iya. Benar sekali teman-teman. Nah, itu tadi tips sama triknya dari Pak Hardi dan Mas Mudo. Nah, untuk mengakhiri podcast kita kali ini, kita boleh dong jargon dulu sekali ini ya, Mas Pak. Siap, Iya. siap. Nanti ketika saya bilang bea cukai Juanda, jawabannya adalah ganas, generasi berintegritas. Siap, Bisa dong ya. Siap, siap. Bisa dong. Udah siap Bapak, Mas? Sudah Siap, siap. siap, Oke. siap. Bea cukai Juanda, Ganas, generasi berintegritas.